Salve. Apakah ibadah orang Protestan diterima Tuhan dan apakah puji-pujian mereka didengarkan Tuhan? Baik, sebagian besar ibadah Protestan sebenarnya bukanlah ibadah. Maksud saya sebagian besarnya adalah khotbah dan pengajaran, dan itu bagus, baik. Ada yang berupa doa yang agung dan baik, namun yang hilang adalah pengertian ibadah, yaitu kurban, yaitu persembahan kepada Tuhan, dan banyak sekali yang dihilangkan. Jadi Anda bisa pergi ke kebaktian, yaitu tempat orang-orang berdoa dan berbicara tentang Yesus. Sekali lagi, hal-hal ini baik, namun tidak ada satupun dari kebaktian itu yang benar-benar menyembah Dia, atau setidaknya itu adalah sebuah risiko bahwa kamu dapat mengadakan kebaktian yang sebenarnya berpusat pada mimbar, dan apa yang Anda lakukan adalah mengganti ibadah altar dengan khotbah atau mimbar. Sebaliknya, khotbah, mimbar, dan segala sesuatunya harus menjadi persiapan untuk beribadah. Hal ini hendaknya membawa kita pada ibadah. Modelnya di sini adalah perjalanan menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus berjalan bersama kedua murid dan berbicara dengan mereka. Anda punya khotbah, Anda punya semua hal yang baik, tapi itu tidak berhenti di situ. Mereka kemudian sampai ke Emmaus, dan Dia, Tuhan Yesus, dikenal oleh mereka saat memecahkan roti. Kita diberitahu bahwa Dia mengambil, memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikan roti. Bahwa Dia telah melakukan sesuatu yang membuat mata mereka terbuka dan mereka mengenalinya. Itu Yesus. Dan kemudian Dia menghilang dari pandangan mereka. Itulah yang seringkali terlewatkan. Klimaks sebenarnya dari semua ini, sumber dan puncaknya. Ini seperti menonton film dan memotong klimaksnya, puncak dan resolusi dari film tersebut. Ini sepertinya bagian lain itu tidak buruk, tetapi Anda kehilangan intinya jika Anda berpikir disitulah akhirnya. Dan sayangnya banyak ibadah Protestan yang menjadi seperti itu. Sekali lagi bukan berarti buruk, itu hanya kehilangan bagian ibadah yang sebenarnya. Dan inilah sebabnya kita memerlukan Ekaristi. So, didengarkan Tuhan, beribadah yang benar, silahkan mempertahankan iman Anda. Saudara-saudara, apa itu ibadah, saudara? Kalau kita mau tarik dari akarnya, ibadah itu pertama kali dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu saat dimana Allah menciptakan langit dan bumi, yang puncaknya adalah pada saat Allah menguduskan dan memberkati segala sesuatu pada hari ke-7. Allah beribadah. Karena menurut pengertian kata bahasa Ibrani abad ini kata abad yang ada di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai work, dalam bahasa Indonesia sebagai bekerja. Kata abad ini memiliki makna sederhana, bekerja kepada. Kalian buka di Kejadian 29 ayat 15. Kata bekerja kepadaku di dalam ayat ini itu menggunakan kata abad. Kata yang sama yang digunakan dalam Keluaran 3 ayat 12 ketika Allah memerintahkan orang Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dari awal sebenarnya orang Israel itu, orang Yahudi itu mereka memahami ibadah adalah suatu tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang harus mereka lakukan kepada Tuhan. Dalam kekristenan, makna ini teman-teman itu tetap sama. Dalam penyelenggaraan ibadah, orang Kristen percaya ibadah adalah suatu pelayanan atau service. Makanya banyak orang Kristen itu kalau selesai ibadah buat status di WA atau di FB, Sunday service, pelayanan minggu. Meskipun dia bukan pendeta, dia jemaat biasa, tapi dia bisa buat status Sunday service karena dia bukan hanya sekedar datang dan menikmati ibadah itu terlepas dari tanggung jawab dia sebagai umat Tuhan. Tidak, dia juga melayani Tuhan sebagai umat yang beribadah. Karena kita percaya bahwa ibadah itu adalah sebuah tugas pelayanan yang diemban oleh setiap orang. Setiap orang percaya adalah imam matrajani, umat kudus milik Allah. Kita semua imam, pelayan di gereja. Dan lebih spesifiknya bahkan bukan hanya di gereja. Setiap orang Kristen itu melayani sepanjang minggu berjalan. Jadi ibadah di gereja itu bersifat start, bukan finish. Di PL itu ibadah itu adalah finish atau akhir dari segala pekerjaan. Selain momen syukur atas minggu yang sudah mereka lewati, itu juga menjadi momen pengharapan agar segala pekerjaan yang sudah mereka lakukan bisa diberkati oleh Tuhan.
Nah, dalam kekristenan, kita melakukan ibadah sebagai point start untuk suatu pekerjaan yang Kristus tugaskan. Tentunya itu adalah pekerjaan sepanjang minggu yang akan kita lakukan dari Senin sampai Sabtu. Itu semua adalah pekerjaan kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, kekuatan kita untuk bekerja. Itu tugas kita. Kita hidup bekerja sebagai apapun kita ya, sebagai tukang ojek, sebagai pilot, sebagai dokter, sebagai PNS. Kita sedang bekerja untuk Tuhan. Di sepanjang minggu itu, kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya pekerjaan kita, tapi segala aktivitas kita setiap hari. Bahkan Yakobus memberikan suatu penekanan bahwa pekerjaan orang percaya yang paling utama, yang paling sejati adalah melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang miskin. Artinya ya, sebagai pekerjaan pilot atau tukang ojek atau dokter, PNS, apapun kita, itu pekerjaan kita sekaligus pelayanan kita pada Tuhan. Tapi ada yang lebih penting yang tidak bisa diabaikan, yaitu mengunjungi jana-jana miskin, ya, mengunjungi orang-orang yang tertindas dan berbelas kasihan kepada mereka. Nah, itu pengertian ibadah dalam Alkitab. Kalau kita memahami demikian, teman-teman, kita pasti sadar bahwa Pak Romo sedang salah paham tentang apa itu ibadah. Karena apa yang dibahas Pak Romo itu sebenarnya lebih spesifik tentang tata cara ibadah dalam hari Minggu, atau sering dikenal dengan istilah liturgi, ya. Liturgi itu makna dasarnya menurut bahasa Yunani adalah pelayanan publik atau pelayanan kepada banyak orang. Nah, kita menyebut tata cara dalam gereja sebagai liturgi atau bentuk pelayanan ya, yang dimana liturgi ini memiliki maksud sebagai penuntun untuk umat melakukan pelayanannya di dalam gereja. Nah, Romo bilang bahwa pusat ibadah Kristen Protestan adalah pada mimbar. Salah Pak Romo. Gak ada dalam referensi apapun dalam Protestan menyebutkan bahwa mimbar atau khotbah atau pengajaran adalah pusat ibadah minggu. Gak ada. Tapi yang benar, pusat dari ibadah Protestan ialah firman Tuhan itu sendiri, baik ibadah di hari Minggu ataupun ibadah dalam pengertian luas yang tadi saya sampaikan. Firman Tuhan haruslah menjadi pusat dasar kehidupan orang percaya. Maksud firman Tuhan sebagai pusat peribadatan pada hari Minggu yang saya katakan tadi adalah tentang bagaimana firman Tuhan itu yang mendasari segala aktivitas dalam sebuah peribadatan. Bentuk liturgi, pola, tatanan liturgi yang ada ya, itu haruslah alkitabiah, berpusat pada firman. Dan bahkan sampai khotbah, pengajaran itu berpusat pada firman. Nah, dan klimaks dari liturgi adalah berkat dan pengutusan. Saya kira ini merupakan pengertian sederhana, bahkan dalam Katolik sendiri memahami misa salah satunya sebagai pengutusan kan. Dan khotbah dalam ibadah Kristen itu bukan klimaks atau pusat. Khotbah dan pengajaran adalah bagian di dalam ibadah yang kepentingannya nggak melebihi kepentingan yang lain, seperti votum, pengakuan dosa, pemberitaan anugerah Allah, pengakuan iman, pembacaan 10 hukum, perjamuan kudus, persembahan, doksologi, puji-pujian, doa syafaat, dan berkat. Semuanya sangat penting, nggak ada yang lebih utama dari yang lain, semua penting ya dalam ibadah itu. Nah, tapi klimaks ya, klimaks ini bukan yang paling penting, tapi klimaks atau akhir dari ibadah adalah pengutusan dan berkat. Khotbah dalam liturgi Kristen itu sering mendapatkan posisi spesial di hati orang Kristen. Meskipun sebenarnya ajarannya semuanya spesial. Tapi bukan hal yang salah kalau secara personal orang Kristen menaruh hati yang mendalam pada khotbah. Kenapa demikian? Karena begini, khotbah adalah saat di mana orang Kristen mendengar. Saudara, proses mendengar adalah hal yang sangat penting. Yesus itu berkali-kali mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bahkan dari perjanjian lama ketika Allah hendak berfirman, Nabi Allah itu selalu berseru, dengarlah Israel, dengarlah ya. Dalam seluruh proses ibadah dari awal sampai akhir, khotbah adalah satu-satunya saat di mana umat mendengar. Makanya ini menjadi momen yang sangat berarti bagi orang Kristen. Dan itu bukanlah hal yang melawan firman Tuhan ya. Kalau kita dalam seluruh proses yang ada, kita sangat suka dengan sangat suka dengan momen khotbah, itu nggak berdosa kok. Yang berdosa itu, yang melawan firman itu adalah orang yang hanya menganggap khotbah sebagai yang paling penting dalam ibadah, makanya dia suka datang pas udah mau khotbah. Ini tentu salah saudara ya, kalau begitu nggak bisa. Nah, terkait perjalanan ke Emmaus, saya yakin itu hanyalah bagian yang dipaksakan untuk sesuai dengan pengertian yang Romo pahami. Karena pada dasarnya perjalanan ke Emmaus bukanlah
satu gambaran yang sangat tepat untuk menggambarkan di mana klimaks dalam sebuah liturgi. Ada banyak kisah di Alkitab, ada banyak gambaran, ya, misalnya perjalanan ke Bukit Galilea, di mana Yesus akan terangkat ke sorga, yang di situ adalah akhir pelayanan Yesus di muka bumi ini. Yesus memberkati murid-muridnya dan mengutus mereka. Saya kira itulah klimaks dari pekerjaan Yesus kan, dia mengutus kan. Ya, jadi sebenarnya siapa yang menaruh klimaks pada bagian yang salah? Ya, ini kalau kita nonton film, kita malah salah memahami bahwa itu belum klimaks gitu kan. Jadi kenapa kita nggak pakai saja gambaran Yesus terangkat ke sorga sebagai klimaks dari kisah yang ada, ya kan? Dan di dalamnya ada pengutusan dan berkat, klimaks yang sesuai dengan ibadah Protestan, benar nggak? Dan terakhir tentang Ekaristi, yang notabene di dalam Protestan disebut sebagai perjamuan. Ya, kita juga punya perjamuan. Kita memecah-mecahkan roti, kita minum anggur, kita percaya itu sebagai sebuah sakramen. Hanya saja kita lebih realistis dalam hal ini. Artinya kita nggak percaya ada transubstansi dalam roti dan anggur ini, seperti pengertian pada Katolik. Kita melihat itu dalam makna simbolis. Bukan berarti kita mengurangi kesakralan tubuh dan darah Kristus di sini, enggak. Tapi lebih kepada kembali pada apa kata Yesus di saat perjamuan akhir. Saat Yesus memecahkan roti dan menuangkan anggur, dan sambil memegang itu Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Teman-teman, di sini Yesus itu sedang melakukan apa yang disebut sebagai simbolisasi, ya, symbolize. Karena jelas saudara, kalau memang itu bukan simbolisasi, Yesus pasti akan memotong bagian tertentu dari dagingnya, mengambil sedikit darahnya, lalu memberikan itu kepada murid-muridnya. Gak perlu lagi pakai roti dan anggur. Tapi sudahlah, apa artinya kita berdebat itu roti dan anggur yang disimbolkan, ataukah itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, ya, transubstansi? Itu apa artinya kita berdebat tentang itu? Karena toh pada akhirnya baik kami yang menganggap itu hanya simbol dan mereka yang melihat itu sebagai transubstansi, akhirnya kita harus melihat apa makna di balik prosesi ini, yaitu sebagai bentuk untuk kita mengingat karya, kematian dan pengorbanan Kristus, ya, juga sebagai berkat untuk memelihara kehidupan orang percaya dan sebagai tanda perjanjian kekal atas persekutuan Kristus dengan kita orang percaya. Ya, perjamuan harus dilakukan dengan serius, karena jika kita main-main, kita sedang mengerdilkan atau merendahkan makna di balik tubuh dan darah Kristus itu. Kita merendahkan pengorbanan Kristus, ya, kematian Kristus, kita merendahkan perjanjian persekutuan dengan Kristus, ya, dan kita bahkan merendahkan berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita, bagi gerejanya. Makanya Paulus dalam suratnya di Korintus itu menekankan supaya perjamuan harus dilangsungkan dengan serius, dengan baik, dengan kudus, ya. Oke, saudara, saya kira video saya ini cukup untuk menjawab promo di TikTok itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri.